Terima kasih untuk kesempatan bertanya ini. Menurut 1 Petrus 4:17, penghakiman pertama-tama dimulai dari orang Kristen. Pertanyaan saya adalah, apakah yang diterima dan dialami oleh orang Kristen setelah dihakimi? Saudara kembali membeli buku, yaitu Keadilan, Dosa, dan Penghakiman. Di dalam bagian yang akhir, saya memaparkan macam-macam penghakiman yang berbeda. Penghakiman untuk orang belum terima Yesus Kristus. Penghakiman pada saat orang mau menerima Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Penghakiman di dalam gereja, disiplin dan hati nurani. Dan penghakiman bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan. Kristus datang lagi tidak menghakimi tentang dosanya, tentang pelayanannya. Dan saudara-saudara, orang Kristen akan dihakimi terlebih dahulu. Ini benar. Karena Allah itu adil adanya. Tetapi penghakiman yang menjadikan kita orang binasa atau tidak? Tidak. Di sini kita melihat ada penghakiman tentang kesetiaan dan tentang pelayanan dan tentang ketaatan kita atau tidak kepada Roh Kudus. Dan orang yang dihakim di hadapan hadirat daripada aras Kristus itu, saudara-saudara, mereka akan merasa malu sekali kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, meskipun dia sudah Kristen. Maka Paulus berkata, jangan sampai Yesus Kristus datang kembali, engkau menemukan dia dan engkau dipermalukan. Nah, itu satu kalimat yang begitu tajam untuk memberikan kesadaran kepada kita. Jadilah orang Kristen yang baik-baik. Nah, saudara-saudara, anak yang betul-betul pintar adalah anak yang begitu peka melihat paras muka orang tuanya. Dan pada waktu orang tua itu tidak senang karena kesalahannya, dia rasa malu dan dia rasa tidak enak sekali. Anak itu meskipun kecil, dia sudah mempunyai kedewasaan yang cukup. Nah, saudara-saudara, satu kebudayaan yang mengenal malu itu kebudayaan yang matang. Begitu banyak orang berani berbuat dosa dengan keberanian luar biasa, hanya karena mereka tidak mempunyai pengertian apa artinya kebudayaan mengenal malu. Saudara-saudara, orang yang begitu berani berbuat dosa tetap seperti tidak pernah terjadi sesuatu, itu adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak mengenal malu. Orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen kita merasa malu, dan kita rasa kita sangat malu jikalau kita adalah orang yang menyedihkan Roh Kudus. Paulus berkata di Efesus 4 ayat ke-30, jangan mendukakan roh yang ada di dalam hatimu, karena engkau menerima dia sebagai satu meterai bukti engkau diselamatkan. Biar kita senantiasa minta diperkenan oleh Tuhan dan selalu berarah untuk aras Tuhan dan muka Tuhan yang menyenangkan kita. Jangan sampai kita menerima dipermalukan di dalam penghakiman untuk orang Kristen itu.